Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Santana dengan NIM 191011450045 dengan kelas 07 TPL 003. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas besar saya untuk mata kuliah metode numerik dengan bertemakan aplikasi sederhana untuk eliminasi persamaan dengan metode Gauss-Jordan dengan diampu oleh dosen Ibu Santi Rahayu Eskom Mkom. Oke, untuk penjelasannya, di sini ada metode Gauss-Jordan yang telah saya buat ya. Di sini saya membuat website sederhana banget, nggak gimana-gimana. Di sini prosesnya cukup simple juga. Di sini tulis teks di atas itu program sederhana eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masukkan berapa kolom atau row yang ingin kita inputkan. Contohnya misalkan yang telah saya buat itu 3. Kalian bisa juga untuk membuatnya 2, 3, 4, 5 atau sesuai dengan contoh soal yang telah kalian ditentukan oleh dosen atau guru-guru kalian gitu. Oke, di sini saya membuat 3 row atau 3 kolom dengan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Di sini persamaan satunya untuk X1-nya 4, untuk X2-nya 0,2, dan untuk X3-nya 3 dan hasilnya 8. Dan persamaan 2-nya itu X1-nya itu 0,24, X2-nya 7, dan X3-nya 0,3 dengan hasil 18,3. Nah, persamaan ketiga itu untuk X1-nya itu 0,3 dan X2-nya 0,1 dan X3-nya 0,4 dengan hasilnya 12. Setelah itu kalian bisa mulai. Nah, setelah kalian mengenerate semuanya, bilangan-bilangan atau angka-angka yang telah kalian masukkan tadi, nah di sini maka semuanya program atau semua hasil soal itu akan di-generate dan akan menampilkan hasil seperti berikut. Di sini hanya tertulis hasil bentuk dalam matriks, teksnya seperti itu di atas, saya buat di tengah. Di sini ada tombol go back juga atau kembali. Nah, baru di bawahnya itu tertulis tampilan matriks pertama. Nah, sebelumnya kan tampilan matriks pertama itu kan yang tadi kita ini kan untuk persamaan 1 itu X1-nya 4, X2-nya 0,2, X3-nya 0,4 dan hasilnya 8, dan persamaan 2-nya itu X1-nya 0,2, X2-nya 7, X3-nya 0,3 dan hasilnya 18,3. Dan untuk persamaan 3 untuk X1-nya 0,3, X2-nya 0,1 dan X3-nya 4 dan hasilnya 12. Nah, untuk persamaan 1 menjadi prepot dan persamaan 1 telah dirubah. Nah, sebelumnya kan contohnya seperti itu. Nah, mungkin saya di sini akan mengulas sedikit aja, nggak ini aja, nanti kita mengulasnya di bagian program atau bagian di browser nanti ya. Tuh, di sini ada hasil bentuk dalam matriks, ada tombol kembali atau go back juga, terus ada tampilan matriks pertama, ada kolom pertama, ada kolom hasil persamaan 1 menjadi pivot dan persamaan satunya telah dirubah, yang tadinya dari 4 sekarang jadi 1, persamaan 2-nya telah dirubah, yang tadinya 0,2 jadi 0, dan persamaan 3-nya telah dirubah, yang tadinya 0,3 jadi 0 gitu. Lanjut, kurang lebih seperti itu untuk presentasi di PowerPoint ini. Nah, untuk persamaan 2 telah dirubah sama kayak tadi. Persamaan 2 yang tadinya berapa? 7. Di sini yang persamaan tadinya 7 berubah juga menjadi 6,98. Lalu di persamaan 3-nya telah dirubah juga masih tetap 6,988. Nah, untuk masuk persamaan 2 telah dirubah. Nah, yang tadinya 6,988 telah dirubah menjadi 1. Begitupun yang persamaan 3 yang tadinya ada 0,085 maka telah dirubah menjadi 0. Itu. Oke. Ini yang dicari itu nilai X1, X2, dan X3 ya, atau nilai X0, X1, X2 gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di presentasi PowerPoint ini. Kita lanjut langsung ke bagian programnya dan browsernya. Oke, kita lanjut.
Sebelum kalian uh, masukkan programnya, kalian nyalakan dulu exam karena di sini kita pakai localhost ya. Nah, untuk Avast dan MySQL-nya kita aktifkan. Apabila sudah running, kita langsung buka browser, bebas mau Microsoft Edge atau Mozilla atau Opera ataupun Google. Di sini saya menggunakan Google ya. Lanjut kita panggil localhost slash Gauss Jordan. Di sini sesuai nama temanya aja. Kenapa sih namanya Gauss Jordan? Karena file yang saya simpan di sini, beralamatkan di file htdocs Gauss Jordan. Nah, untuk pemanggilannya seperti ini. Localhost diganti untuk XAMPP dan htdocs-nya diganti menjadi localhost, dan slash nama folder yang kalian simpan di htdocs itu namanya apa gitu. Misalkan nama file kalian aplikasi Gauss Jordan, ya kalian tinggal ketikkan aja di sini aplikasi Gauss Jordan gitu. Karena di sini saya menggunakan nama file foldernya itu Gauss Jordan, saya mengetikkannya Gauss Jordan. Setelah itu kita panggil. Oke, udah muncul kan sesuai yang tadi kita dipresentasikan di awal presentasi PowerPoint itu. Setelah itu di sini keterangannya cuma metode numbering. Untuk detailnya di sini ada program sederhana eliminasi Gauss Jordan. Oke, nah di sini masukkan jumlah persamaan yang ingin digunakan. Saya ambil contoh sesuai dengan PowerPoint tadi 3. Oke, lanjut masukkan persamaannya. Untuk persamaan itu bentar. Nah, untuk persamaan 1, X1-nya itu kita ambil 4, untuk X2-nya itu 0,2, bentar, 0,2, dan untuk X3-nya itu 0,4, dan hasilnya 8. Dan untuk persamaan 2, untuk X1-nya sendiri itu 0,24, lalu untuk X2-nya 7, kita buatkan 7, untuk X3-nya 0,3. Hasilnya 18,3. Oke. Nah, untuk persamaan ketiga nih, untuk X1-nya itu kita buatkan 0,3, X2-nya 0,1, dan X3-nya 4, dan hasilnya 12. Nah, lanjut kita mulai. Setelah itu kita mulai. Nah, maka hasilnya akan mengenerate semua hasil atau perhitungan yang tadi kita telah masukkan gitu. Di sini ada tampilan matriks pertama. Tampilan matriks pertama itu seperti soal yang tadi kita masukkan. Untuk X1-nya persamaan 1, 4, X2-nya persamaan 1, 0,2, X3-nya 0,4, dan hasilnya 8. Dan untuk persamaan 2, X1-nya 0,24, X2-nya 7, X3-nya 0,3, dan sama dengannya 18,3. Nah, lanjut untuk persamaan ketiganya, persamaan 3, X1-nya 0,3, untuk X2-nya 0,1, untuk X3-nya 4, dan sama dengan 12. Oke. Nah, di sini persamaan 1 menjadi pivot dan persamaan 1 telah dirubah. Maksudnya gimana? Jadi, yang tadinya di sini 4 akan dirubah ke dalam kolom sini. Kolom pertama ini persamaan 1, X1 tentunya menjadi 1, menjadi pivot. Nah, untuk X2-nya di persamaan 1 berubah juga, yang tadinya 0,2 menjadi 0,05. X3-nya pun berubah, yang tadinya 0,4 menjadi 0,1, begitupun hasilnya yang tadinya 8 menjadi 2. Nah, untuk persamaan 2 dan persamaan 3-nya belum berubah. Ya, karena kan kita di sini fokusnya persamaan 1 menjadi pivot dan persamaan 1 lagi dirubah. Nah, jika X2-nya ingin dirubah, persamaan 2-nya X1, X2, dan X3-nya ingin dirubah, maka di sini ada keterangan persamaan 2 telah dirubah, berarti yang tadinya 0,24, 7, 0,3 sama dengan 18,3 akan dirubah menjadi 0. Karena kan di sini kita pakai Gauss Jordan. Nah, di sini harus 0 gitu. Di persamaan 2, X1-nya 0, X2-nya persamaan 2-nya 69,88, X3-nya 0,276, dan hasilnya 17,82. Nah, lanjut ke persamaan 3 yang telah dirubah. Oke, ini udah 100 ya. Nih, ini kan di persamaan 3 udah 0 juga.
Oke, nah lanjutkan. Persamaan 3 telah dirubah, yang tadinya 0,3, nih, persamaan 3, yang X1-nya 0,3 berubah menjadi 0, dan X2-nya itu 0,1 berubah jadi 0,085, dan X3-nya untuk persamaan 3 itu yang tadinya 4 berubah menjadi 3,97, hasilnya 11,4. Nah, di situ kita mencari nilai X1, X2, dan X3 ya, sesuai yang tadi saya jelaskan di atas juga. Oke, untuk persamaan 2 menjadi pivot dan persamaan 1 telah dirubah. Nah, ini kan sebelumnya kan persamaan 1 menjadi pivot dan persamaan 1 telah dirubah. Nih, persamaan 1 kan yang di atas ini loh. Ini 1, 0, yang tadi 4, 0,24, 0,3 nih. Nah, sekarang persamaan 2. Persamaan 2 tuh yang ini nih, X2. Nah, untuk X2-nya itu yang tadinya oke, maaf ya. Nah, untuk X2-nya itu kan tadi sebelumnya 0,05. Nah, berubah menjadi 0. Oke. Nah, untuk X2 untuk X1 maaf, untuk X1 persamaan 1 yang tadinya 0,05 berubah menjadi 0 dan X2 persamaan 2 berubah menjadi 1. Oke, untuk X3-nya persamaan 3 masih sama. Nah, untuk ini ya, untuk X3-nya persamaan 3 masih sama ya, 0,085. Karena kan di sini persamaan 2 menjadi pivot dan persamaan 1 telah dirubah. Tuh. Oke, untuk X3-nya yang tadinya 0,1 berubah menjadi 0,098 sekian-sekian. Untuk X3-nya di persamaan 2 yang tadinya 0,276 menjadi 0,03949 sekian-sekian. Dan untuk yang X3-nya persamaan 3 masih sama karena belum dirubah di sini ya. Baru berubah yang tadi yang pertama saja. Persamaan X1 itu. Sekarang lanjut persamaan 2 telah dirubah. Lanjut. Nah, untuk persamaan 2 telah dirubah itu di sini masih sama yang di atas ini ya hasilnya. Nah, untuk persamaan 3 pun di sini berubah nih. Yang tadinya 3,97, oke, yang tadi di atasnya sebelumnya 3,97 untuk persamaan 3x3-nya berubah menjadi 3,966 sekian-sekian. Dan hasilnya itu yang tadinya 11,4 menjadi 11,183 sekian-sekian. Oke, lanjut ke persamaan 3 menjadi pivot dan persamaan 1 telah dirubah. Oke, sekarang nih, ini kan udah 1, 1. Nah, sekarang yang 3 ini, yang 3,966 ini sekian-sekian harus berubah menjadi 1 gitu. Nah, sekarang di sini persamaan 3, X3 nih, persamaan 3 menjadi pivot dan persamaan 1 telah dirubah. Nah, untuk 1 tetap berubah 1. Nah, ini berubah karena udah berubah. Di sini yang tadinya 3,966 sekian menjadi 1. Oke. Dan hasilnya pun berubah di sini hasilnya. Untuk hasil persamaan 1 menjadi 1,59 sekian dan untuk X2-nya 255 masih tetap sama dan X3-nya itu berubah yang tadinya 11 menjadi 2,819 sekian-sekian gitu. Nah, persamaan 2 telah dirubah menjadi 1,1,1,0,0,1,1,0,0,1. Oke, persamaan 2. Persamaan 2 kan di tengah sini nih. Ini persamaan 2. Nih, persamaan 2 tuh yang tadinya 0,039, maka berubah menjadi 0,10. Nah, di sini berubah dia menjadi 0. Kan persamaan 3 menjadi pivot dan persamaan 1 telah dirubah. Oke. Nah, persamaan 2 telah dirubah yang tadinya 0,39949 sekian-sekian menjadi 0. Dan hasilnya masih tetap sama. Nah, sekarang persamaan 3 telah dirubah. Nah, telah dirubah semua nih. Berarti kan dari Gauss-Jordan terus membentuk segitiga ya. Jadi, misalkan yang X1 itu 1, X2, X3-nya 0, dan persamaan 2
harus 0 dan X1-nya 0 dan X2-nya menjadi 1 dan X3-nya menjadi 0. Dan untuk persamaan 3, untuk X1-nya 0, X2-nya 0, dan X3-nya harus 1 gitu. Nah, oke, kita udah sampai tahap akhir, persamaan telah dirubah, maka hasil total yang didapat untuk ketentuan X1, X2, X3 atau X0, X1, X2 ini salah pengetikan mungkin ya. Jadi untuk hasil X1, X2, X3-nya itu ditentukan sebagai X1 itu hasilnya 1,59 sekian-sekian atau kita bisa bulatkan 1,6, dan untuk X2-nya itu 2,43887 sekian-sekian atau kita bisa bulatkan 2,45 atau 2,5, dan untuk X3-nya itu 2,8193 atau kita bisa bulatkan 2,85 atau 2,9. 2,9 mungkin kejauhan, mungkin kita ambil 2,85 gitu. Itu untuk pembahasannya, singkatnya seperti itu. Lanjut kita ke pemrogramannya ya. Oke, di sini kita buka dulu Visual Code atau aplikasi codingan apapun yang kalian mau punya, DevC++ atau Notepad atau Visual Code, nggak masalah sih. Nah, saya pakai di sini Visual Code ya. Oke, masih running. Nah, di sini saya punya dua file aja. Pertama indeks PHP dan kunci. Di sini kenapa pakai indeks PHP? Fungsinya indeks PHP itu untuk menampilkan program kita di sini, untuk memproses suatu program kita di sini yang telah kita buat untuk ditampilkan di web browser itu gitu, untuk memanggil. Nah, itu untuk fungsi indeks PHP. Nah, untuk fungsi kunci itu sendiri untuk sebagai komponen sebagai komponen inti hasil semua perhitungannya di sini kita taruh di kunci itu. Jadi hasil penjumlahan semuanya yang kalian masukkan tadi di sini, kita callback ya. Nah, masukkan di sini. Nah, di sini maka akan di generate atau dihitung oleh bahasa pemrograman di sini hasil penjumlahannya dari mulai perkalian, pertambahan, pengurangan atau pembagian. Akan di sini gitu. Itu aja yang itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf suaranya lagi kurang enak badan. Untuk indeks juga seperti ada titel, ada judul untuk di sini. Nah, untuk di sini titelnya, untuk di sini titel, dan gitu aja yang bisa saya sampaikan. Selebih banyaknya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaiannya sampai pertemuan saat ini atau sampai tahap tadi akhir itu. Apabila ada kekurangan atau yang belum dimengerti dengan bahasa ucapan saya yang kecepatan atau kelambatan atau kebanyakannya atau gimana, kalian bisa komen di komentar di bawah ini di channel ini. Pokoknya kita diskusi bareng, kita belajar bareng semuanya di sini. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.